Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kami dari kelas 06 TPLE 003. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mempresentasikan terkait hasil kerja yang sudah kami lakukan terkait perancangan pada mata kuliah RPL ini. Adapun judul dari perancangan yang kami lakukan yaitu perancangan sistem tracking produksi berbasis website menggunakan framework Code Igniter pada CV Barita Cemerlang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok pada kelompok 4 ini. Saya sendiri, Arif Kurniawan. Saya Opik Hidayat Abdul Latif. Saya Ramadan Eka Saputra. Saya Muhammad Nawawi. Saya Gunawan Atmaja. Dan setelah ini kami akan mempresentasikan masing-masing slide yang akan dikemukakan oleh teman-teman saya. Selamat mendengarkan. Oke, kita mulai presentasinya. Pertama yang ini kita bahas adalah poin pembahasan. Poin pembahasan ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan perancangan sistem. Yang kedua ada lokasi kegiatan yang berisi lokasi dan jadwal perancangan sistem. Kemudian yang ketiga ada hasil pembahasan. Isinya itu perancangan dan implementasi sistem. Dan yang keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran perancangan sistem. Oke, kita mulai dari poin pertama. Pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang CV Barita Cemerlang. Oke, CV Barita Cemerlang adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang keramik tableware yang khusus untuk memproduksi mug, mangkuk, piring, dan alat makan lainnya. Perusahaan ini memiliki marketing dan juga memiliki 3 tempat produksi yang berjauhan. Dan dalam berjalannya proses produksi, tidak ada sistem yang dapat membantu untuk mengontrol terkait produksi. Terdapat proses penyampaian informasi yang tidak efektif, di mana marketing harus menanyakan kepada admin penjualan dan admin produksi secara manual terkait status proses produksi PO mereka. Selain itu, adanya kekhawatiran terkait penyimpanan data yang belum terkomputerisasi dan proses pertukaran data yang masih menggunakan kertas dari satu bagian ke bagian lainnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada 4 poin. Yang pertama, sistem penyampaian informasi antar bagian masih menggunakan cara yang tidak efektif dengan cara menelpon dari kantor ke pabrik untuk menanyakan terkait progres produksi. Poin kedua, marketing tidak mendapatkan update informasi secara real time terkait status proses produksi PO mereka. Dan poin ketiga, SPK atau surat perintah kerja masih didistribusikan secara manual ke setiap bagian dengan cara difotokopi. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu seluruh data yang masih diinput dan disimpan menggunakan Microsoft Excel memungkinkan terjadinya kerusakan dan kehilangan data. Selanjutnya, tujuan proyek yang pertama, merancang sebuah sistem tracking produksi untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan seluruh bagian khususnya marketing untuk dapat melihat update progres produksi PO mereka secara real time. Yang ketiga, memberikan akses pada bagian produksi untuk melihat data SPK menggunakan sistem tanpa harus dilakukan fotokopi, dan selanjutnya dibagikan pada bagian yang lain. Yang terakhir, merancang dan membangun sistem tracking produksi yang terintegrasi dengan DBMS atau Database Management System, sehingga memperkecil peluang terjadinya kerusakan dan kehilangan data. Selanjutnya adalah metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang kami gunakan yaitu metode Agile, di mana metode ini merupakan sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini sangat cocok untuk proyek jangka pendek dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Untuk selanjutnya ada bagian-bagian dari metode Agile ini yaitu planning. Dalam metode ini yang pertama kali harus kita kerjakan yaitu membuat sebuah planning atau serangkaian tahapan yang akan dikerjakan ke depannya dalam merancang sebuah sistem. Salah satunya yaitu menentukan tempat kegiatan, membuat jadwal perencanaan,
yang matang serta melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, desain. Tahapan desain melibatkan serangkaian proses untuk merancang struktur dan arsitektur sistem yang akan dikembangkan. Hasil dari tahap desain adalah dokumentasi desain yang menjelaskan bagaimana sistem akan dibangun dan berinteraksi. Salah satunya yaitu melakukan analisa terhadap sistem berjalan dan sistem yang akan dikerjakan, membuat persyaratan aplikasi, perencanaan kebutuhan, dan perencanaan UML serta database. Selanjutnya adalah development. Tahap pengembangan melibatkan implementasi atau pemrograman sistem sesuai dengan desain yang telah disetujui. Terlibat dalam pengkodean, mengintegrasikan komponen, dan melakukan pengujian unit untuk memastikan fungsionalitas yang diharapkan. Salah satunya yaitu mulai membuat struktur DBMS atau Database Management System, melakukan coding pada bagian front-end dan back-end. Oke, selanjutnya ada testing. Tahap pengujian melibatkan verifikasi dan validasi sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Dalam hal pengujian sistem tracking produksi, kami menggunakan metode black box testing, di mana untuk lebih detailnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, ada deploy. Tahap implementasi melibatkan penggunaan atau peluncuran perangkat lunak ke lingkungan produksi atau pengguna akhir. Deploy mencakup proses untuk memasukkan perubahan ke dalam produksi secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk membuat perubahan tersebut tersedia dan dapat digunakan oleh pengguna akhir. Salah satu prosesnya yaitu melakukan upload sistem ke hosting dan melakukan monitoring. Terus selanjutnya ada review. Tahapan peninjauan melibatkan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Hasil dari tahap peninjauan adalah umpan balik dan perubahan yang perlu dilakukan sebelumnya melanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam proses ini dilakukan sebuah evakuasi pada sistem dan juga perbaikan terhadap evaluasi dan masukan yang diberikan. Sebelumnya pada akhirnya sistem siap untuk digunakan. Selanjutnya ada launching. Launching itu tahapan peluncuran melibatkan penyebaran perangkat lunak yang telah melalui tahap peninjauan dan pengujian kepada pengguna akhir. Setelah peluncuran, perangkat lunak akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna akhir, dan tim pengembangan akan melanjutkan pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan sesuai dengan prinsip agile. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah dan juga profil dari instansi, yang dimana kebetulan instansi ini merupakan tempat kerja saya. CV Barita Cemerlang merupakan sebuah manufaktur keramik yang dimana mereka itu memproduksi tableware atau alat makan yang terdiri dari mug, piring, mangkuk, serta asbak, dan yang lainnya. Di mana CV Barita Cemerlang ini berdiri pada tahun 2014, yang awalnya itu adalah CV Barita Cemerlang tidak memiliki banyak karyawan, tetapi pada saat ini karyawan dan marketing yang ada di dalamnya sudah sangat banyak. Bahkan pada saat ini CV Barita Cemerlang sudah memiliki 3 tempat produksi yang berbeda, yang dimana ke tempat produksi itu sangat berjauhan dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang sulit dan lambat. Maka dari itu, dengan adanya perancangan yang akan dibuat ini akan memudahkan serta akan membuat sistem yang ada di CV Barita Cemerlang menjadi jauh lebih baik. CV Barita Cemerlang memiliki 3 brand. Yang pertama adalah Boger, Bimak, dan Non Limit. Di mana dari ketiga brand tersebut memiliki pasar yang berbeda-beda dan memiliki juga marketing yang berbeda-beda. Maka dari itu, dengan adanya sistem ini akan mempermudah marketing untuk dapat mengontrol serta memeriksa berjalannya proses produksi mereka. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rencana jadwal dari perancangan sistem ini,
di mana salah satunya ada persiapan awal sesuai dengan metode yang kita ambil, yaitu Agile. Persiapan awal ini menentukan tempat kegiatan, yang dimana tempat kegiatan tadi sudah saya jelaskan, yaitu di CV Barita Cemerlang. Kemudian ada menentukan jadwal perencanaan yang terdiri dari jadwal yang akan saya bacakan ini. Selanjutnya melakukan observasi. Melakukan observasi itu adalah kami datang ke lokasi untuk dapat melihat serta memantau terkait sistem yang saat ini sedang berjalan. Selanjutnya melakukan wawancara dan juga melakukan studi pustaka. Pada melakukan wawancara ini, saya melakukan wawancara kepada beberapa stakeholder yang ada di instansi CV Barita Cemerlang, serta saya melakukan riset atau studi pustaka menggunakan beberapa jurnal yang sudah saya jadikan untuk bahan referensi pada perancangan ini. Selanjutnya yaitu analisa dan perancangan. Pada tahapan ini ada jadwal untuk membuat analisa sistem berjalan dan juga sistem usulan, yang dimana kami mendeskripsikan dan juga kami menganalisa terkait sistem yang saat ini sedang berjalan dan sistem yang akan kami rancang. Ada juga perencanaan persyaratan aplikasi, kemudian perencanaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya perancangan UML yang terdiri dari beberapa diagram yang nantinya akan kami rancang dan yang selanjutnya akan kami implementasikan ke dalam tahapan rancangan sistem tracking produksi ini. Selanjutnya ada perancangan database yang terdiri dari beberapa tabel dan normalisasi dan juga ada relasi tabel di dalamnya. Selanjutnya perancangan layar. Perancangan layar ini merupakan beberapa, kemudian melakukan coding front end yang dimana tampilan awalnya. Selanjutnya melakukan coding back end yang juga tampilan dari prosesnya. Kemudian dari tahap testing kami akan melakukan pengujian black box. Pada tahap deploy kami akan melakukan upload sistem ke hosting dan juga untuk monitoring sistem apakah terjadi kendala atau kerusakan dan yang sebagainya. Selanjutnya review. Pada review ini kami akan membuat jadwal evaluasi sistem dan perbaikan, di mana sistem yang sudah kami upload akan kami lakukan analisa dan apakah sistem tersebut terjadi kendala atau tidak. Apabila terjadi maka kita akan perbaiki. Yang terakhir adalah launching, di mana launching ini kami akan melakukan serah terima kepada instansi terkait hal yang sudah kami selesaikan ini dalam tanda kutip, yaitu perancangan sistem tracking produksi. Betul. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa sistem activity diagram sistem berjalan. Di sini ada dua buah gambar activity berjalan. Yang pertama adalah proses distribusi SPK atau surat perintah kerja. Di sini bisa dilihat ada admin pembelian, di mana admin pembelian membuat SPK berdasarkan PO atau purchase order. Selanjutnya menyerahkan SPK untuk dibawa ke produksi. Lalu di admin produksi melakukan data SPK, selanjutnya melakukan fotokopi SPK, selanjutnya mendistribusikan SPK ke masing-masing bagian. Dan yang terakhir pada bagian produksi yaitu menerima SPK dan mulai melakukan produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kontrol progres produksi. Yang pertama ada bagian marketing, yaitu menanyakan terkait progres produksi ke PO mereka. Selanjutnya ke bagian admin pembelian, yaitu mencatat pertanyaan dari beberapa marketing. Lalu menelpon admin produksi untuk menanyakan produksi progres. Selanjutnya ke admin produksi, yaitu mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan. Mau lewat cuy. Lalu diteruskan untuk menelpon admin kantor untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya balik lagi ke admin pembelian, yaitu mencatat jawaban dan meneruskan ke marketing. Dan yang terakhir adalah ke marketing, yaitu menerima jawaban terkait progres produksi PO mereka. Oke, selanjutnya kami akan membahas terkait hasil dan pembahasan. Di sini ada analisa sistem, activity diagram sistem berjalan. Di sini ada dua diagram. Yang pertama adalah activity diagram distribusi SPK. Kemudian yang kedua adalah activity diagram kontrol progres produksi. Keduanya ini merupakan sistem yang saat ini sedang berjalan di CV Barita Cemerlang. Terlihat masih menggunakan cara yang manual dan sangat tidak efektif dan tidak efisien. Selanjutnya ada activity diagram sistem usulan. Nah, untuk diagram yang ini merupakan diagram yang saat ini akan kami rancang, yang dimana sistem ini menjadi jauh lebih kompleks, menjadi jauh lebih simpel, dan tentunya tidak memakan waktu yang banyak untuk melakukan proses produksinya. Oke, selanjutnya adalah perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan di sini kita ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Pertama yang kita bahas adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ada 5 poin. Poin pertama adalah sistem dapat melakukan proses login multi user, yaitu mencakup master, admin penjualan, admin produksi, dan marketing.
Poin kedua adalah sistem dapat melakukan perintah CRUD, yaitu create, read, update, delete pada data SPK. Poin ketiga, sistem dapat melakukan perintah read dan update pada data proses produksi. Lalu poin keempat, sistem dapat melakukan perintah CRUD pada data administrator. Dan poin kelima adalah sistem dapat melakukan perintah searching pada seluruh data. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional terdiri dari kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras. Kepada kebutuhan non-fungsional ini terdapat persyaratan yang sudah kita gunakan dalam merancang sistem tracking yang akan kita buat ini. Oke, selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram yaitu sebuah gambaran dari sebuah interaksi yang dilakukan antara pengguna dengan sistem yang akan penulis yang dirancang. Di dalam diagram use case ini, penulis akan mendefinisikan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pengguna terhadap sistem yang akan dirancang tersebut. Oke, di sini ada use case diagram dari sistem tracking produksi. Di sini ada 4 aktor seperti orang itu, ada 4 aktor, ada aktor master, marketing, serta admin penjualan, lalu ada admin produksi. Yang master itu bisa mengontrol data administrator, terus bisa menambahkan data administrator, mengupload data administrator, menghapus data administrator, lalu ada bisa melakukan login, serta marketing bisa melakukan login, terus melihat data SPK, lalu melihat data proses produksi. Lalu ada admin penjualan. Admin penjualan bisa melakukan login, melihat data SPK, menambahkan data SPK, mengupdate data SPK, menghapus data SPK, lalu bisa melihat data proses dari produksi. Lalu ada aktor dari admin produksi, bisa mengupload data proses produksi, bisa melakukan login, lalu melihat data proses produksi. Baik, untuk selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram atau diagram pengurutan merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk dapat memberikan gambaran terkait interaksi antar objek di dalam sebuah sistem yang akan dibuat secara terperinci. Di dalam sebuah sequence diagram juga akan menampilkan berbagai pesan atau perintah umum yang akan dikirim beserta waktu dari pelaksanaannya. Berikut adalah sequence diagram proses login. Dan untuk selanjutnya adalah flowchart, di mana flowchart atau yang bisa disebut dengan diagram alur merupakan sebuah diagram yang akan menampilkan seluruh langkah-langkah dan juga keputusan untuk melakukan sebuah proses di dalam suatu sistem. Flowchart sangat berguna untuk memutuskan sebuah langkah dari pembuatan sistem yang melibatkan banyak user di dalam sistem tersebut. Dan untuk selanjutnya adalah relasi tabel. Relasi tabel merupakan hubungan antara beberapa tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek dan berfungsi untuk mengatur berbagai operasi di dalam suatu database. Relasi ini mengacu kepada bagaimana tabel yang ada di dalam database dapat saling terkait dan dapat menggambarkan hubungan antara dua atau lebih tabel yang ada di dalam sebuah database. Selanjutnya, di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD, merupakan diagram yang digunakan untuk melakukan perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atributnya secara detail. Di dalam ERD terdapat komponen entitas, atribut, relasi, dan juga garis penghubung. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi dari sistem tracking produksi. Untuk diakses bisa melalui www.baritacemberlang.com, tetapi saya mencoba membukanya di localhost agar jaringannya stabil. Sebelumnya terdapat 4 buah aktor yang dimana ada master, kemudian admin penjualan, admin produksi, dan juga marketing.
Saya akan coba jelaskan terlebih dahulu secara singkat dari masing-masing aktor tersebut. Untuk master itu hanya dapat mengakses data administrator dan dapat mengakses CRUD dari data administrator. Dan untuk admin penjualan hanya dapat mengakses data SPK dan dia dapat melakukan perintah CRUD. Mereka dapat mengakses data produksi tetapi tidak dapat melakukan CRUD, hanya dapat melihatnya saja. Kemudian untuk login sebagai admin produksi, dia bisa melakukan perintah untuk melihat data SPK, hanya sebatas melihat saja. Kemudian dia dapat membuka data proses produksi, dapat melakukan perintah CRUD, tetapi tidak dapat melakukan perintah yang lainnya. Dan terakhir adalah marketing. Marketing itu dapat melihat data SPK milik dia sendiri, kemudian dia dapat melihat data proses produksi hanya milik dia sendiri. Saya akan coba login sebagai master. Di sini username-nya adalah master, kemudian password-nya adalah master. Ini merupakan tampilan layar dashboard dari hak akses master. Dia tidak bisa mengakses data SPK. Dia juga tidak bisa mengakses proses produksi. Tetapi dia bisa mengakses hak akses untuk administrator. Di sini merupakan data-data login atau user yang dapat login di sistem tracking produksi ini. Bisa dilihat ada master, admin penjualan, admin produksi, dan marketing. Dia bisa melakukan perintah tambah data untuk administrator. Kita coba. Di sini adalah ID 9, hak aksesnya adalah sebagai marketing. Coba nama lengkapnya adalah Gunawan, username-nya Gunawan, passwordnya Gunawan. Kita coba tambahkan data. Dia berhasil untuk menambahkan data. Bisa dilihat sudah berhasil, dan kita coba update Gunawan, nama lengkapnya dari Gunawan menjadi Gunawan Atmaja. Kita coba save, data berhasil ditambahkan. Ini adalah perintah atau hak akses yang dimiliki oleh master. Selanjutnya kita coba logout dan kita login sebagai marketing yang tadi sudah kita tambahkan, Gunawan. Passwordnya Gunawan. Bisa masuk, dan dia yang seperti yang tadi saya jelaskan, dia bisa mengakses data SPK tapi tidak bisa menambahkan data. Dia bisa mengakses proses produksi tapi hanya melihat saja, dan dia tidak bisa melihat data administrator karena dia bukan master. Saya perlu jelaskan kenapa di sini kosong, karena marketing Gunawan tadi baru saya tambahkan dan tidak ada data yang saya tambahkan. Kita coba kembali logout. Sekarang kita coba login menggunakan admin penjualan. Ada kesalahan. Oke, ini merupakan tampilan dashboard untuk yang memiliki akses admin penjualan. Dia bisa membuka data SPK, dia bisa menambahkan data di sini. Kemudian dia bisa melakukan update data. Dia juga bisa melakukan hapus data. Kita coba update data. Di sini nama klien dari Safira Ika menjadi Safira Permata, coba. Dengan quantity 340. Data berhasil diupdate. Kita cek proses produksi. Dia hanya bisa melihat saja, walaupun di sini ada action update, tetapi dia tidak bisa mengupdate. Karena yang bisa mengupdate hanyalah admin produksi. Dia tidak bisa ke data administrator. Selanjutnya kita coba logout. Sekarang sebagai admin produksi. Ini adalah dashboard halaman admin produksi. Dia bisa melihat data SPK, tetapi tidak bisa melakukan tambah data. Dia tidak bisa mengupdate dan tidak bisa menghapus. Tetapi untuk proses produksi dia bisa melakukan update data. Belum ACC, kita menjadi sudah ACC. Kita coba save. Data berhasil diupdate. Selanjutnya administrator tidak bisa diakses karena tidak memiliki hak akses. Oke, demikian untuk implementasi rancangan ini. Terima kasih. Baik, kesimpulannya adalah sistem tracking produksi merupakan solusi yang efektif untuk dapat memantau serta memberikan informasi terkait proses produksi secara efektif dan efisien. Yang kedua, sistem tracking produksi ini dilengkapi dengan fitur monitoring secara real time, sehingga memudahkan marketing dan stakeholder lainnya dalam menyampaikan informasi dan
pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, sistem ini mampu membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu produksi, meningkatkan efisiensi dalam berbagai hal. Yang terakhir, sistem tracking produk ini sudah terintegrasi dengan DBMS dan mampu diakses oleh semua pihak di lingkungan perusahaan. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman semua, demikian terkait presentasi yang sudah kami lakukan terhadap perancangan dari sistem tracking produksi pada CV Barita Cemerlang. Apabila terdapat pertanyaan dan info lebih lanjut, bisa hubungi kami dan untuk selebih jelasnya nanti akan kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak, Well.